Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Membaca buku merupakan salah satu cara untuk kita menambah wawasan dan juga pengetahuan karena buku merupakan jendela dunia. Namun dewasa ini kita ketahui bersama bahwasanya teknologi digitalisasi semakin menggerus keinginan masyarakat untuk bisa membaca buku. Dan pada episode kali ini kita sudah berada di Taman Bacaan Masyarakat Kampung Baca. Kita akan langsung menemui pendirinya untuk berbicara banyak tentang keinginan masyarakat membaca buku. Baik pemirsa, dan pada kesempatan hari ini kami telah berada di Taman Bacaan Masyarakat Kampung Baca. Dan tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga telah bersama dengan satu narasumber yang begitu luar biasa. Beliau juga merupakan salah satu pendiri dari Kampung Baca. Bersama dengan Bapak Iman Suligi. Hari ini Bapak, apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah, Bapak Iman hari ini terlihat cukup semangat untuk bisa mengikuti dialog Jember bersama dengan kami tentunya. Cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak kabar hari ini alhamdulillah sehat. Kemudian karena kita sudah hadir pada kesempatan hari ini di Kampung Baca ini Bapak ya. Tadi kan kita sudah berjalan-jalan ya. Pak Iman, tapi sebelum itu silahkan untuk bisa menyapa pemirsa di rumah terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum para pemirsa. Saya beruntung sekali pagi hari ini dikunjungi rekan-rekan dari JTB. Ini mungkin sangat membahagiakan sekali gitu. Ya, semoga Anda dan keluarga di rumah sehat-sehat selalu. Amin. Baik, terima kasih Bapak atas doanya. Baik, dan langsung saja Bapak, kalau tadi kita sudah berjalan dari depan hingga ke belakang untuk bisa melihat banyak sekali koleksi buku yang telah dikoleksi selama puluhan tahun. Bapak Iman Suligi boleh nggak diceritakan perjalanan sejak awal, kira-kira di tahun 80-an ya tadi ya, sampai dengan tahun saat ini perjalanan hingga bisa membuat Kampung Baca jadi seperti ini. Bisa dijelaskan secara singkat? Ya, tentu. Saya mengawali dengan koleksi kurang lebih 300-an ya. Itu buku-buku yang saya himpun sejak kuliah gitu ya, waktu kuliah itu. Kemudian setelah kami berkeluarga di sini, tinggal di sini, dan mempunyai anak, koleksi itu bertambah dengan buku-buku cerita anak kan. Sebagai seorang tua tentu konsumsi yang kita sediakan tidak hanya makan. Disesuaikan ya usianya ya. Kebutuhan membaca itu sangat-sangat mendasar sekali. Jadi itulah makanya buku-buku bertambah dan kebanyakan cerita anak-anak. Nah, dengan buku yang bertambah itu lalu timbul masalah. Kalau ini tidak dimanfaatkan untuk yang lain, artinya begini, kalau hanya dipakai sendiri, tentu manfaatnya hanya terbatas kan. Nah, lalu saya buat sebuah, istilahnya waktu itu belum ada TBM ya, tapi ya perpustakaan atau persewaan begitu. Jadi saya buat persewaan komik gitu ya di sekitar ini. Lalu untuk pengembangannya saya mencoba menghubungi banyak penerbit. Ada satu buku yang menarik, yang mungkin sekarang jarang, namanya Yellow Pages. Tahu Yellow Pages ya?
Belum tahu Belum seperti tahu. apa. Iya. Ya karena Anda sudah pakai HP. Gitu ya. Iya, Oke. pelanggan telepon itu dulu Bu, dari Telkom dapat buku kuning itu namanya untuk daftar pelanggan Oh itu. iya, iya. Ya. Jadi di situ bisa Kita menyimpan nomor dan catatan-catatan lain ya, seperti itu ya? bukan. Jadi bisa itu juga media iklan Oke. oleh perusahaan-perusahaan. Nah, yang saya cari adalah Yellow Pages Jakarta. Mm-mm. Karena tentu saja banyak sekali kan. Saya ambil alamat-alamat yang berkaitan dengan perbukuan. Saya buat surat untuk memperoleh donasi buku. Efeknya luar biasa. Saya dapat bantuan buku dari sebuah penerbit itu banyak sekali dan membuat koleksi saya bertambah kan. Lalu saya pikir kalau hanya masyarakat sini saja ya terbatas. Lalu saya membuat program namanya Home Comics. Oke. Jadi komik keliling gitu. Ya, saya memasuki ke kawasan-kawasan tertentu dengan sepeda Suzuki gitu ya. Itu. Ya lumayan kalau sudah masa liburan agak laku. Oke. Nah, lalu tahun 88 saya membuat sebuah yayasan Indonesia Membaca. Nah, di situ terbuka korelasi dengan banyak kalangan. Karena saya dulu tinggal di Surabaya waktu mahasiswa. Jadi saya punya kenalan ke perusahaan Jerman, ya Goethe Institut, kemudian LIA, kemudian konsulat Jepang. Nah, lalu saya memberanikan diri untuk menghubungi mereka juga ya, membuat kerjasama. Salah satu yang saya lakukan waktu itu yang cukup lumayan ya, yaitu membuat lomba menulis surat untuk wali kota. Jadi wali kota Jember itu namanya dulu Pak Dadang. Oke. Ternyata beliau berkenan ya. Ya baik. Nah, akhirnya dengan kerjasama macam-macam kalangan itu, lomba menulis surat itu menjadi sebuah kegiatan yang mensosialisasikan literasi juga kan, untuk keterampilan menulis anak-anak juga perlu ini. Nah, maka terlibat sekolah di Jember itu dalam sebuah lomba tuh. Nah, ini sosialisasi dari kegiatan saya literasi juga. Kemudian berikutnya dengan konsulat Jepang itu kita mengadakan lomba, waktu itu belum ada JFC. Kita mengadakan festival kimono, lalu workshop origami. Itu di tahun berapa kira-kira Pak? 2000-an. Oh sudah masuk ke di tahun 2000-an iya, ya? sudah meloncat ke 2000 karena ada tenggang waktu yang cukup lama. Betul, sekitar 20 tahunan ya? Iya, karena saya dalam kurun waktu itu saya sudah kalau sore itu kerja di perpustakaan swasta di Unmu dan ya di Unmu, sehingga waktu saya terkuras ya. Nah, setelah lewat waktu itu saya mulai bisa membuat kegiatan yang lebih luas gitu. Nah, itu tahun sekian itu. Lalu karena saya di sini juga menjabat RT, ya, ada kesempatan untuk melibatkan warga di dalam itu dalam bentuk misalnya kalau saya lagi ke rapat PKK gitu, saya bawain buku gitu, saya promosikan. Tapi ternyata memang nggak terlalu mudah ya mendorong orang untuk membaca itu. Betul. Iya. Sejauh, tapi sebelum itu Pak, sebelum kita tadi masuk ke tahun 2000, kalau misalkan tadi ada festival-festival yang telah diadakan, kemudian tadi kemarin di tahun 80-an maksud saya, buku pertama yang Bapak miliki itu apa kira-kira? Yang kemudian mencetus, oke, saya pengen terus untuk membeli buku dan juga membeli, kemudian untuk bisa menjadi koleksi pribadi. Pasti ada tuh kan, 1 atau 2 buku lah. Ya, sebagian besar koleksi yang berkaitan dengan minat anak-anak saya waktu itu komik yang menarik itu Tintin, ya, komik Tintin, bukan komik yang kecil. Dulu ada komik besar tuh, Tintin, Asterix, macam-macam gitu. Itu komik yang cerdas sekali, jadi membuat bahkan orang tua juga suka gitu loh. Tuh. Kemudian dengan kontribusi dari berbagai lembaga. Betul. Oh iya, waktu itu saya juga berhubungan dengan sebuah lembaga Asia Foundation di Jakarta. Nah, ini saya diuntungkan dengan posisi saya sebagai kepala perpustakaan yang harus membangun hubungan dengan pihak lain.
Nah, dari sana saya mendapat bantuan-bantuan buku juga, buku-buku asing. Saya pikir nggak masalah, walaupun ini nggak dibaca, dilihat gambarnya juga bagus gitu ya. Oke. Itu antara lain. Jadi memang paling tidak pencetus utama adalah memang ingin mengenalkan literasi sejak dini kepada anak-anak di rumah ya Pak ya. Jadi kemudian hal itu yang mencetus Bapak Iman untuk bisa terus menambah buku-bukunya di koleksi pribadi. Baik. Jadi pemirsa, itu tadi sedikit cerita yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut. Baik, pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini.